Gimana? Bikin kontennya aman? Kamu kalau seandainya butuh sesuatu atau kamu mau cake atau apanya, nanti kamu koordinasi aja biar nanti aku bilang ke head chefnya. Kak, kamu serius nggak apa-apa? Aku gak apa-apa. Aku baik-baik aja, Rindi. Justru sekarang yang lagi aku khawatirin itu soal Syifa. Dan kalau misalkan maksud kamu aku sedih karena hubungan aku sama Mas Julian, aku yakin kok, insya Allah, kalau memang hubungan ini Allah ridhoi, pasti Allah akan jaga perasaan kamu. Dan apapun badainya, insya Allah aku sama Mas Julian pasti nanti akan nemuin juga pelanginya. Ya ampun, Lala. Kamu tuh hebat banget ya. Kamu tuh bijak banget ngadepin setiap masalah-masalah kamu. Ya mungkin karena dari awal rasa cinta ini tulus kali ya. Jadi aku ngerasa insya Allah aku akan siap aja gitu ngadepin badai ini. Lala, kamu kerjaannya udah selesai belum? Udah sih, kenapa? Kalau udah, kamu mau nggak nemenin aku bikin konten ya di taman dekat-dekat sini lah? Boleh, tapi aku save kerjaan aku dulu ya. Oke. Duh, Pak Julian di mana lagi? Sal, Pak, saya cariin kemana-mana. kamu ngapain di sini? Udah, ngomong aja. Hidung kamu tuh kembang kempis. Ada yang kamu sembunyikan kan dari saya? Maaf Pak, sebenarnya tadi saya ketemu sama Chef Lala di Amor. Iya, kelihatannya sih baik-baik aja Pak. Cuman saya yakin kalau Chef Lala lagi nyembunyiin kesedihannya Pak. Maaf ya Pak, saya tahu kok Bapak lagi sibuk urus Syifa. Tapi kalau menurut saya ada baiknya juga kalau Bapak temuin Chef Lala. Maaf Pak. Ya udah, kamu temuin Lala dulu. Kan ada Mama di sini. Mama bisa kok jaga Syifa. Kamu di sini juga percuma. Kalau pikiran kamu kemana-mana, kamunya malah nggak tenang. Mama yakin, Ma? Gak apa-apa kalau aku... Udah nggak apa-apa. Kamu temuin Lala. Kalau kamu gelisah gini terus, juga Syifa bisa rasain itu. Ya udah, kalau gitu aku pergi dulu ya, Ma. Aku gak akan lama kok, aku sebentar. Ya. Oh iya, kalau ada apa-apa nanti Mama akan langsung kabarin kamu. Makasih ya, Ma. Mari Pak. Misi Bu. Ya. Kamu ikut saya sebentar ya. Ada yang mau saya bicarakan sama kamu. Pak, biar saya aja Pak yang bawa mobilnya. Gak usah, Sal. Biar saya aja yang nyetir. Maaf Pak, Bapak semalam nggak tidur ya? Soalnya saya perhatiin muka Bapak pucat banget. Mbak, malam ini kamu coba tidur yang benar ya. Kamu tuh kelihatan banget loh capeknya. Tuh muka kamu aja udah lesu banget. Ayah mana sih, Sal? Yang bisa tidur nyenyak
Sementara anaknya belum sadar, masih di ICU. Belum lagi soal Eliza. Kepala saya itu rasanya penuh, berisik, nggak tenang. Setiap kali aku mencoba untuk pejamin mata, selalu terbayang sama kejadian itu, Rin. Kalau aku bisa putar waktu, rasanya aku nggak akan ngajak Syifa menuju ke taman kelinci itu. Dan sekarang aku sadar, keputusan itu adalah hal yang bodoh. Sekarang yang ada itu cuma rasa penyesalan. Dan rasa bersalah yang nggak akan ada habisnya. Tapi di saat kayak gini, saya sama Lala malah menjauh. Harusnya kami Nggak terpisah seperti sekarang. Tapi saya yakin kok, ini cuma perpisahan sementara. Dan saya berharap semoga Mas Julian bisa kuat dan nggak akan larut dalam sedihnya. insya Allah semua akan kembali seperti semula. Insya Allah, semuanya akan kembali seperti semula. Kita langsung ke intinya ya. Apa tujuan kamu kembali hadir ke hadapan anak saya setelah dia sukses menggapai mimpi-mimpinya? Kamu perlu uang. Tenang Elisa, kamu gak boleh marah sama si nenek-nenek galak ini. Ini justru saatnya kamu lancarin rencana kamu itu. Ma, aku tahu selama ini aku salah. Aku salah gak ngabarin Syifa. Aku salah ngehilang gitu aja. Cuma harapan aku satu. Aku pengen jadi bagian hidupnya Syifa. Aku pengen lihat dia tumbuh. Aku pengen lihat dia tumbuh dan berkembang selayaknya ibu sayang sama anaknya. Terlambat. Kamu nggak ingat? Kamu sudah menghilang selama 5 tahun semenjak perceraian kamu dengan Julian. Terus tiba-tiba kamu sekarang mau kembali hadir ngambil peran sebagai seorang ibu. Gak bisa, Lisa. Saya juga nggak pernah lihat etikat baik kamu selama ini untuk ketemu sama Syifa. Aku tahu aku salah, aku minta maaf. Tapi aku bukan menghilang tanpa alasan. Julian gak kasih aku ketemu sama Syifa, dia halangin aku terus. Kamu jangan cari-cari alasan dengan menyalahkan anak saya ya. Kamu juga sebagai seorang ibu, kamu nggak ada usahanya sedikit pun untuk ketemu sama Syifa. Namanya seorang ibu ya Elisa ya. Dia akan melakukan apapun demi untuk ketemu anaknya. Bahkan ada seorang ibu yang rela manjat pagar rumahnya untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke anaknya. Itu baru seorang ibu. Sedangkan kamu, you did nothing. Kamu tidak melakukan apapun untuk Syifa. Kamu kan tahu Syifa tinggal di mana, sekolahnya di mana. Terus apa usaha kamu? Saya lupa. Kamu memilih pergi dengan lelaki yang lebih kaya itu kan? Iya aku salah, aku minta maaf. Tapi bukannya semua orang berhak untuk dapat kesempatan kedua, begitupun aku. Enggak. Asal kamu tahu ya, bagi Julian, kamu itu sudah tidak ada. Bahkan Syifa, dia taunya mamanya sudah meninggal. Jadi nggak ada kesempatan kedua untuk kamu.